mau ini dulu sebentar, biar tahu namanya dulu ya sebelum mulai ya. Dari ini siapa namanya? Muhammad Khairul Anam. Muhammad. Absennya ingat nggak nomor berapa? 7 ya, 7 ya. Oke. Si ini selanjutnya? Cindy Ayu Novitasari. Cindy Ayu Novitasari. Iya. Devi Agesti. Yevi. Devi. Oh, Di. Devi Agesti. Iya. Terus? Resi. Resi Nabila. Iya. Melania Fitri. Melania Fitri. Naila Nurfauzia. Naila Nur Fauzia. Oh, kalian itu memang ngebentuk kelompok sendiri ya? Iya. Kelompoknya enggak karena absen gitu kan? Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yang terhormat Bapak Anam selaku Direktur Perusahaan, yang saya hormati Ibu Cindy, Manajer Keuangan, yang saya hormati Ibu Devi, Manajer Pemasaran, yang saya hormati Ibu Melani, Manajer Produksi, yang saya hormati Ibu Resi dari staf produksi. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengucap puji syukur atas nikmat dan anugerah yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat menghadiri rapat pada Senin 6 Maret 2023. Selanjutnya, izinkan saya untuk membuka rapat pada kesempatan hari ini. Sebelum kegiatan rapat dimulai, marilah kita buka dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, inti rapat pada kesempatan pagi hari ini sepenuhnya kami berikan kepada Bapak Direktur untuk memimpin jalannya rapat. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bahwa agenda rapat pada hari ini adalah membahas tentang produk yang akan kita launchingkan pada tanggal 6 Mei 2023. Sebelum pembahasan lebih lanjut tentang agenda rapat pada hari ini, saya meminta dari manajer produksi untuk menyampaikan sejauh mana persiapan produk yang akan kita launchingkan. Silakan pada manajer produksi. Baik, Bapak Direktur, terima kasih. Dari bagian produksi, kami sampaikan laporan bahwa produk yang akan kami keluarkan berjenis skincare kecantikan dengan merek Maisa. Produk kita ini berbeda dengan kebanyakan produk skincare yang sudah beredar. Di sini kita akan menghilangkan asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa semua skincare kecantikan mengandung zat-zat kimia berbahaya. Skincare yang kita hasilkan dan kita produksi ini terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak mengandung zat-zat kimia berbahaya. Cocok untuk semua jenis kulit serta menjaga kelembapan kulit kita. Skincare kecantikan ini dapat digunakan untuk pria maupun wanita berumur 15 sampai 40 tahun. Selanjutnya, dengan terjaminnya kualitas produk yang kami hasilkan, kami begitu yakin dapat bersaing di pasaran dan kemungkinan besar banyak konsumen yang beralih pada produk kita ini. Demikian dari saya berikan kepada staf produksi jika ada tambahan. Baik, terima kasih manajer produksi. Produk yang akan kita launchingkan terjamin kualitasnya dan terbuat dari bahan-bahan pilihan yang terbaik. Ini contoh produk yang akan kita launchingkan. Produk ini sudah diuji dan sudah disahkan oleh Badan BPOM dan mendapatkan asumsi halal dari pemerintah. Terima kasih, itu saja dari staf produksi. Baik, terima kasih untuk laporannya dari bagian produksi. Selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai produk apa saja yang ingin dilaunchingkan dari skincare Maisa tersebut. Silakan. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Produk yang akan kami launchingkan ada 5 jenis produk skincare.
yaitu terdiri dari face wash, toner, krim siang, krim malam, dan juga serum. Selanjutnya kepada staf produksi untuk menambahkan penjelasan mengenai produk ini. Baik, manajer produksi. Lebih detailnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari produk yang dijelaskan manajer produksi. Yang pertama, facial wash. Facial wash berguna membersihkan wajah dari kotoran dan make up. Facial wash juga merupakan solusi dalam menghilangkan minyak di wajah dan berbagai kotoran yang menempel. Yang kedua, toner. Membantu membersihkan kotoran, minyak, dan make up yang tidak terangkat saat menggunakan sabun pembersih. Yang ketiga, krim siang. Krim siang adalah krim yang dipromosikan untuk digunakan siang hari. Krim ini dibuat untuk melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari dan polusi. Yang keempat, krim malam untuk menutrisi dan menghidrasi kulit. Selain itu juga bisa membantu mengatasi berbagai masalah kulit seperti kusam, jerawat, kehitaman, dan flek. Yang kelima, serum. Serum dapat melembabkan kulit, menghilangkan noda hitam, hingga mengatasi kerutan dan dapat membantu menghilangkan jerawat. Produk Meses ini terdiri dari 2 varian, yaitu paket akne atau jerawat dan paket whitening. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari tim produksi. Tolong dipertahankan kualitas produk kita agar tidak menimbulkan efek samping jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk selanjutnya, saya ingin mendengar laporan dari bagian pemasaran. Saya persilakan kepada manajer pemasaran. Terima kasih. Saya akan melaporkan hasil kerja tim. Dari pemasaran, kami sudah memperhitungkan strategi cara penjualan produk yang akan kita launchingkan kali ini, yaitu kita akan mempromosikan produk baru ini dengan cara yang pertama, membuat iklan di televisi, dan yang kedua, membuat iklan elektronik dan media massa lainnya. Sementara demikian strategi yang sudah kami rencanakan untuk launching produk kita ini. Maaf, izin bertanya Bapak Direktur. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ibu Manajer Pemasaran, saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai bentuk-bentuk atau model-model yang akan dilakukan serta berapa biaya promosi yang akan dilaksanakan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut pertanyaan dari Ibu Sekretaris mengenai model-model atau bentuk-bentuk pemasaran produk yang akan kita launchingkan dan berapa biaya produksinya. Untuk promosi produk ikan ini, kami sudah mendapatkan model artis wanita cantik. Tentunya kita harapkan dapat membuat produk kami dikenal oleh masyarakat dan banyak diminati oleh masyarakat. Model tersebut adalah Indonesia Claudia. Untuk total biaya pemasangan iklan, kita sudah merinci semuanya, yaitu bertotal 95 juta. Untuk rincian iklan yang harus kita keluarkan adalah untuk artis wanita sebesar 25 juta. Untuk membuat iklan televisi, reklame, dan sosial media sebesar 2,3 juta. Untuk pemasangan iklan di televisi berdurasi 15 detik. Dalam sehari akan ditayangkan 5 kali dan akan berlangsung selama 1 bulan dan akan terhitung dari tanggal 5 April tahun 2023 sampai tanggal 5 Mei tahun 2023 adalah sebesar 69 juta dan penerbitan iklan koran sebesar 1 juta. Perincian tersebut kami sudah sepakat pada pihak-pihak yang terkait yang sudah bekerja sama dengan kita. Untuk selanjutnya yaitu lokasi penjualan produk kita. Untuk memasukkan produk kita, saya sudah bekerja sama dengan beberapa pihak pusat. Beberapa pihak pusat perbelanjaan diantaranya yaitu di Indomaret, Alfamart, Transmart, Apotik, dan beberapa outlet resmi lainnya yang ada di Indonesia. Jadi, jaringan kami sudah luas untuk siap memasarkan produk kita. Terima kasih. Itu saja laporan dari saya.
Baik, terima kasih kepada bagian pemasaran yang telah menyampaikan laporannya. Saya hanya ingin sedikit menambahkan masukan khususnya untuk iklan yang akan ditayangkan 5 April sampai 5 Mei itu, yang berdurasi 15 detik. Untuk segera dibuatkan kontrak dan mulai tanggal 6 Mei itu akan saya ulangi. Dan mulai tanggal 6 Mei itu kita akan tetap menampilkan iklan yang semula sehari ditayangkan 12 kali menjadi 6 kali tayang dalam sehari. Hal itu untuk mengurangi budget serta untuk menjaga jangan sampai produk kita ini tenggelam di masyarakat setelah 6 Mei itu saja. Baik, saya akan segera mengkontak untuk perpanjangan iklan kita. Terima kasih atas saran Ibu Sekretaris. Terima kasih buat bagian pemasaran. Selanjutnya saya ingin minta kepada bagian keuangan untuk menyampaikan hasil laporannya. Silakan. Dari bagian keuangan, kami sudah merinci seluruh pengeluaran untuk melaunchingkan produk baru kita, yaitu pertama biaya produksi untuk satu paket senilai 250.000 dan bagian produksi membuat 1.000 paket sehingga total biaya produksi 250 juta. Kedua, biaya iklan yang dikeluarkan sebesar 95 juta, sehingga total pengeluaran 345 juta. Sedangkan jumlah kas perusahaan sebesar 500 juta. Dari 500 juta ini diambil untuk biaya produksi dan biaya iklan berjumlah 95 juta. Maka sisa kas perusahaan masih sebesar 155 juta. Berdasarkan hitungan tersebut, kami menetapkan harga jual 275 per paket. Demikian laporan dari kami bagian keuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat bagian keuangan. Sebenarnya tidak ada kendala dalam keuangan kita karena budget yang kita karena budget yang kita keluarkan itu sesuai dengan yang kita tentukan di awal. Jadi mudah-mudahan produk kita siap dilaunchingkan. Maaf, saya ulangi. Karena budget yang kita sesuaikan itu sesuai dengan yang kita keluarkan di awal. Jadi untuk selanjutnya diminimalisir, lebih distabilkan setiap pengeluaran agar sesuai dengan budget. Selanjutnya saya serahkan kepada manajer keuangan. Baik, terima kasih atas sarannya Bapak Direktur. Saya akan menghitung ulang secara detail sehingga pengeluaran yang ada sesuai dengan budget yang kita miliki. Terima kasih. Mungkin tidak ada kendala atau masalah dalam persiapan launching produk kita ini. Jadi mudah-mudahan produk kita ini siap untuk dilaunchingkan pada 6 Mei 2023. Dan semua persiapan sudah siap dan rapat ini telah selesai. Sembari menunggu hasil kesimpulan rapat pada hari ini, silakan menikmati kudapan yang telah disediakan. Silakan. Mohon maaf Bapak Direktur, untuk hasil kesimpulan sudah siap. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil rapat pada hari ini. Baiklah, saya akan bacakan hasil rapat kita pada hari ini, yaitu yang pertama, launching akan diadakan pada tanggal 6 Mei 2023. Yang kedua, produk kita yang akan diluncurkan yaitu bermerek Naisas. Yang ketiga, strategi yang digunakan untuk pemasaran produk ini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, membuat iklan di televisi dan koran. Yang kedua, membuat papan reklam di jalan perkotaan.
Yang ketiga, kita bisa mempromosikan melalui sosial media. Yang keempat, pendistribusian barang juga telah mencakup seluruh bagian di Indonesia. Jadi, barang kita ini akan disebar secara Jadi, barang kita ini akan disebar secara menyeluruh pada 6 Mei 2023. Total biaya yang akan dikeluarkan untuk melaunchingkan produk kita ini adalah senilai 345 juta dan harga jualnya yaitu 275.000 per paket. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh ya, Baik, Miss. Rapat sudah selesai. Izinkan kami untuk meninggalkan tempat rapat. belum diizinkan. Oke, ini kelas kedua. Praktek rapat. Keren penampilan kalian. Secara keseluruhan kalian sudah tahu teorinya lah ya dari persiapan bahwa kalau sebenarnya kalian ini adalah posisinya harusnya sekretaris. Bahwa sekretaris adalah menyiapkan keperluan rapat bagi pimpinannya. Kalau ini adalah terlibat dalam proses rapat, ya kan? Jadi ketika sekretaris menyiapkan rapat itu dari dia persiapan sampai dengan saat rapat sampai dengan setelah rapat. Ini Miss Yuli komentari dulu. Tadi persiapan udah ya, dari konsumsi kan udah siapin, rapat udah disiapin. Hanya seorang sekretaris harusnya paham bagaimana mengatur layout rapat, disesuaikan oleh peserta rapatnya, posisi tamu, posisi pimpinan itu duduknya di mana, terus para peserta anggota rapatnya di mana. Kalau yang model ini adalah letter U modelnya, harusnya pimpinan ada di tengah, ya kan? Kalau seperti ini pimpinannya, Pak Direkturnya di sini, ketika bagian marketing melaporkan itu seperti ini kan, jadi lihat coba kalau pasnya di tengah nih lapor, Miss Yuli akan melihat dengan nyaman, dengan enak laporan para anggota rapatnya. Kalau misalnya direkturnya di sini, kalau tadi kan di samping. Yang kedua, peletakan bunga seperti ini. Bunganya ini kan besar ya kan. Ketika ada tadi presentasi, produk. Ini masker, ini pembersih muka, ini pembersih wajah ketutup. Pimpinannya nggak akan lihat. Tapi sebaiknya kalau kita presentasi memang pakai proyektor, karena sekarang kan sudah dengan teknologi ya kan, supaya semuanya bisa melihat, juga lebih bagus kan dengan video atau dipresentasikannya lebih menarik. Tapi kan kali ini simulasi, itu ya. Oke, tadi persiapannya sudah oke. Dari konsumsi juga dilihat cocok atau tidak. Hadirin tuh siapa, apakah dia misalnya kalau dari mana, atau misalnya kita tamu dari provinsi lain, kita kenalkan makanan kita atau apa. Ini penampilannya juga cantik, pinter kan, disusunnya yang cakep. Terus tadi menu, posisi gelas di mana, itu semua juga sampai sedetail itu tugas sekretaris. Nah, sekretaris itu harus menyiapkan sebelumnya dari bahan rapat, peralatan udah oke atau belum, ruang AC oke atau tidak, dan tidak boleh terlambat. Sekretaris seperti itu, sampai undangan hadirin ini udah pada datang belum ya, atau ada pejabat-pejabat yang harus datang, itu siapa, dikondisikan supaya tempat duduknya sudah disiapkan, ya kan? Jangan sampai ada tamu pejabat yang dia datang telat, sudah nggak kebagian tempat duduk dia udah tempat yang lain, ditempati orang lain, otomatis kan kita sudah atur ini tempat duduknya. Di sini sekretaris yang saya mana duduknya gitu, duduknya sini. Tapi kalau kita kan sekretaris kadang boleh nggak Mbak izin bapaknya pindah ke sini, karena kadang itu nggak pas pimpinan kita duduk di situ. Seperti itu kan, kadang juga pimpinan itu kita
bawa ke suatu tempat kan ada juga politisnya, maksudnya kita pengen ya untuk lebih dekat sama pejabat yang lain, cuman kita juga paham aturan protokolan. Ya udah, kalau misalnya ini pimpinan atau ini gubernur atau ini pengaturannya duduknya di mana tuh sudah ada aturan, sudah ada protokolannya itu ya. Terus tadi setelah pokoknya kalau tentang simulasi kalian sih sudah oke, nggak ada masalah. Hanya tadi pas presentasi karena hubungannya besar nggak ketutup sama direkturnya di sini, harus di tengah tuh. Terus ketika awal pembukaan rapat ya sebaiknya konsumsi nanti dulu gitu, maksudnya dulu. Apalagi ya kalau konsumsi datang saat rapat lagi seru, kan orang kadang jadi gaduh ngeliat konsumsi ya, jadi langsung kayak ngeliat perhatiannya teralih ke konsumsi itu. Maksudnya ini sekretaris loh yang mengondisikan. Kalau ada kayak gitu, maaf jangan dulu masuk konsumsinya, nanti ya masih rapat. Mereka juga nggak akan bus-bus tuh nggak akan munyah-munyah saat rapat ya kan, nggak ada coffee break-nya. Terus tugas sekretaris yaitu menyiapkan bahan rapatnya. Di saat rapat juga akan menjadi notulen, mencatat mana yang penting yang akan kita sampaikan ke pimpinan. Nanti juga bisa aja membantu membacakan notulennya atau kita serahkan ke pimpinannya hasil catatan rapatnya atau kesimpulan rapatnya. Setelah itu hasil notulen akan kita legalkan, ada kita tanda tangankan sebagai notulen sama pimpinannya yang akan kita nanti bagikan ke peserta rapat untuk bisa follow up berikut rapat berikutnya atau mengingatkan oh ya ini ada tindak lanjut rapat yang harus segera dibahas juga. Itu sih. Oh ya, yang perlu kalian ketahui juga, sekarang udah zamannya teknologi, rapat tidak hanya di ruangan aja, tapi rapat juga secara online. Kalian harus tahu bagaimana cara menyiapkan rapat itu dengan Zoom meeting, dengan Google Meet atau apa, pokoknya untuk keperluan rapat kalian tuh jangan sampai tidak paham teknologi. Diundang rapat online tapi sekretarisnya tidak bisa menyiapkan. Harus belajar. Belajar itu tidak harus dari guru kalian yang di sini. Kalian belajar ada di YouTube, ada di Google. Sering-sering searching, jadi manfaatkan handphone kalian untuk belajar. Kayak saya juga belajarnya ya udah dari Google, cara buat surat, kayak mana undangan, rapatnya kayak mana, agenda rapat kayak mana, terus persiapan rapat, apa saja udah cari aja di Google. Kalau praktek, rapatnya kayak mana sih, sebenarnya pimpinannya kayak mana, ada di situ, ada undang-undang keprotokolan juga ada tahu. Oh ya, kalau pimpinan itu tertinggi di tengah, di sampingnya sebelah kiri itu jabatan yang tertinggi, setelahnya jabatan lagi tertinggi lagi siapa, sebelahnya. Jadi modelnya gini, tengah, kiri, dia ke sini, ke samping, sini lagi, bukan yang pimpinan. Maksudnya tertinggi jabatannya ke kiri semua, setelahnya ke kanan enggak. Itu ada aturannya, bisa lihat di Google, belajar sendiri. Jadi sekretaris itu harus kreatif itu ya udah cari sendiri aja, jangan sampai pimpinannya malu karena sekretarisnya nggak paham mengatur tempat duduknya, tidak paham juga mengatur persiapannya. Kalian telat, bahan-bahannya nggak dibawa karena kalian tidak teliti, karena kalian pledor, bahan rapat mau dipresentasi nggak terbawa, atau bahan presentasinya salah dibawa, yang salah, yang belum update, atau juga pimpinannya itu salah kostum, yang harusnya pakai jas, ya kan? Katanya kalian nggak kasih tahu bosnya pakai batik, salah kostum kan kasihan. Jadi memang pimpinannya harus dilayani dengan sebaik-baiknya, yaitu dari kesiapannya sekretaris. Itu sih hal-hal kecil, dianggap kecil tapi dampaknya besar kalau sampai itu salah. Ya kan, jangan sampai itu tadi mau presentasi pointernya belum ada, matanya pointernya mau dipakai, baterainya udah habis, ya kan? Itu hal-hal kecil ya, berdampak. Bosnya tidak nyaman, pimpinan nggak nyaman, ya kan? Apalagi juga misalnya
rapatnya di rumah makan, setelah rapat langsung di restoran atau di kafe. Cari tempat duduk yang paling nyaman. Untuk tempat rapatnya udah dibuka pada fit ya, atau di mana posisinya, menunya dipilih juga. Jangan semua yang misalnya pedes-pedes, pokoknya juga oh ya ini tamunya dari daerah Palembang misalnya, atau kita tanyain juga sama sekretarnya, bapak rektornya atau bapak direkturnya itu sukanya apa ya, atau yang nggak boleh ada apa, misal ada yang alergi udang atau apa, itu sampai sedir-sedir seperti itu. Justru kalau secara teori, Missouri yakin kalian tahu, cuman kan ada hal-hal kecil yang sebenarnya kalian juga harus tahu supaya segala sesuatunya juga lancar. Seperti tadi itu, sampai misalnya kalian menyiapkan kendaraannya sudah ready belum, sopirnya sudah oke belum. Supirnya sudah oke, dicek juga dalamnya AC. Jangan sampai pimpinan masuk ke mobil, misalnya kan kita rapat kadang nggak di ruangan kita, nggak di kantor kita, tempat lain kan, nggak taunya AC mobilnya belum dihidupin, masih panas gitu kan. Atau juga banyaklah hal-hal detail yang kalian juga sebenarnya harus tahu, ya baca-baca di Google aja sih, sampai ada perlu tisu, sampai ya perlu makanan kecil di di mobilnya. Pokoknya sekretarisnya semuanya menyiapkan catatannya, penanya, sampai penanya harus juga ada tintanya, jangan sampai ini dibuang nanti di rem panas itu ya. Sampai cara kalian misalnya membantu pimpinan membawakan tasnya, ada bawa cindera matanya. Biasanya kan selalu membawa cindera mata atau oleh-oleh untuk rekan-rekannya. Jangan sampai kita kayak taruh di mana tasnya, tas kita, tas pimpinan, semua. Pokoknya kita nih kayak troli, harus siap semuanya. Tuh ya, harus belajar juga yaitu teknologinya semuanya. Ketika kalian di luar rapatnya, nggak ada yang membantu kalian kecuali kalian sendiri. Kalau di kantor ada bagian IT-nya, ada tim lainnya yang menyiapkan. Kalau kita keluar dari itu, ya cuma antara pimpinan dan sekretaris. Itu sih dari Miss. Pokoknya kalian baca-baca lagi, jadi sekretaris yang bagian rapat ini ya. Iya, karena kalian kan kalau misalnya pimpinannya mau rapat tentang presentasi produk, harus kasih tahu dulu pimpinannya sebelumnya, bukan saat dia rapat kita kasih tahu. Kan dia harus mempelajari dulu bagaimana nanti, oh ya ini pertimbangannya seperti apa. Kalau bisa kasih usulan-usulan, pokoknya dibuat pimpinan kita itu kita melayaninya semua dari sekretaris. Pak ini bahannya Pak, ini evaluasinya, ini kelemahannya, ini kelebihannya, nanti ya nanti peserta rapatnya ini akan menyampaikan ini nih gitu. Jadi tidak zong di saat rapat. Itu saja dari Miss Yoni. Oke, semoga jadi sekretaris profesional. Amin. Nanti notulennya tetap kalian ditaruh di lembar kerja aja ya. Iya. Jadi satu. Notulennya ada kan?